Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Baik, ikhwan akhwat rahimakumullah, kita akan melanjutkan materi kita tentang perhitungan waktu sholat. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa waktu sholat itu ditentukan berdasarkan ketinggian matahari. Ya, kalau dilihat dari sisi ilmu falaknya, ketinggian matahari itu di berapa derajat, maka itu menentukan waktu untuk sholat tertentu seperti itu. Artinya zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh itu ditentukan dari ketinggian matahari tertentu berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, waktu sholat berdasarkan ketinggian matahari ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa pertama di waktu zuhur matahari sedikit melewati titik meridian langit atau meridian pas ya. Dan meridian pas ini dirumuskan dengan 12 dikurangi equation of time. Kenapa demikian? Karena kemarin kita sudah bahas bahwa meridian pas itu adalah ketika matahari tepat berada di atas ya, tepat berada di atas kita secara waktu itu menunjukkan pukul 12.00. Itu kalau waktunya waktu hakiki. Cuman waktu yang kita gunakan itu kan ada selisih dengan waktu hakiki. Sehingga untuk menentukan jam berapa tepatnya matahari itu berada di ketinggian atas kita, maka kita perlu mengurangkan jam 12 waktu kita dengan selisih yang disebut dengan equation of time. Sehingga nanti bisa dihasilkan, bisa jadi ketinggian matahari pada hari itu, maaf, ketinggian matahari pada hari itu bisa jadi jam 12 pas ya, atau bisa jadi jam 12 kurang, atau bisa jadi jam 12 lebih ya, tergantung nanti equation of time yang terjadi pada hari tersebut seperti itu. Nah, kemudian waktu asar itu kemarin adalah ketika matahari berada di ketinggian yang menyebabkan sebuah benda memiliki bayangan yang sama panjangnya dengan benda tersebut. Nah, ketinggian matahari di waktu asar ini tidak bisa langsung ditetapkan. Kenapa? Karena ketinggian matahari untuk menghasilkan benda yang memiliki bayangan yang sama panjang dengan bendanya itu berbeda-beda, dipengaruhi oleh deklinasi matahari. Maka kemarin kita sudah ketahui bahwa untuk menghitung ketinggian matahari di waktu asar, H asar itu menggunakan rumus kotan inverse untuk tan, ya, tan dari lintang tempat dikurangi deklinasi matahari ditambah 1, seperti itu. Nah, itu untuk waktu asar. Kemudian untuk waktu maghrib, karena yang di hadis itu maghrib itu adalah ketika matahari sudah terbenam ya. Nah, matahari terbenam ini menurut para ulama didefinisikan bahwa matahari berada 1 derajat di bawah ufuk. Artinya sudah tidak ada lagi bulatan matahari yang masih nongol gitu ya di ufuk barat seperti itu. Maka di sini disimpulkan bahwa ketinggian matahari untuk waktu maghrib itu adalah 1 derajat di bawah ufuk atau minus 1 derajat. Nah, kemudian untuk waktu isya itu adalah ketika sudah tidak ada lagi bias cahaya matahari, atau bahasa hadisnya itu idza ghaba asyafaqul ahmar. Apabila tidak ada lagi mega merah, tidak ada lagi bias matahari yang muncul. Nah, para ulama menyimpulkan bahwa waktu isya itu ketika matahari sudah tidak ada lagi biasnya, itu matahari sudah berada 18 derajat di bawah ufuk barat. Atau dengan kata lain, dinotasikan matahari itu ketinggiannya minus 18 derajat. Seperti itu. Sedangkan untuk waktu subuh, ini ketika fajar sodik muncul, atau dengan kata lain, matahari itu sudah hampir muncul ke permukaan tapi masih di bawah ufuk. 20 derajat di bawah ufuk, atau dengan kata lain minus 20 derajat. Nah, ini waktu sholat berdasarkan ketinggian matahari. Nah, cuman masalahnya yang kita harapkan, yang kita inginkan, waktu sholat itu sudah berbentuk satuan waktu, jam, menit, detik, seperti itu kan. Jadi
kalau misalkan hanya berdasarkan ketinggian matahari ini kan masih butuh kerja lagi, butuh ditentukan lagi. Matahari di ketinggian -1 derajat itu seperti apa ngukurnya? Nah, maka di sini diperlukan konversi, ya, konversi bahwa matahari di -1 derajat itu pada hari tersebut, di tempat tersebut, itu terjadi pada jam berapa. Nah, maka kita akan melakukan penghitungan waktu sholat seperti itu. Yang nanti hasilnya adalah jam berapakah duhur itu terjadi, jam berapakah asar itu terjadi, jam berapakah maghrib, isya, subuh itu terjadi, sesuai dengan tinggi matahari dan disesuaikan dengan tempat dan deklinasi matahari pada waktu tersebut. Nah, untuk mendapatkan hasil itu, maka kita membutuhkan data-data tambahan. Apa saja data yang dibutuhkan? Yang pertama adalah lintang tempat yang akan kita tentukan. Misalkan, kita ingin membuat jadwal sholat untuk Kuningan, maka kita ketahui dulu lintang tempat Kuningannya seperti apa. Begitu pula bujur tempatnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah deklinasi matahari. Nah, deklinasi matahari ini untuk menentukan waktu. Jadi waktu sholat misalkan bulan Maret atau tanggal 1 Maret 2020 akan berbeda tentunya waktu sholat dengan tanggal 31 Maret 2020. Nah, bisa beda karena apa? Karena posisi matahari. Makanya di sini kita butuh deklinasi matahari untuk menghitung waktu sholat. Kemudian data berikutnya adalah equation of time, selisih waktu. Jam 12 sekarang hari ini belum tentu merupakan jam 12 hakiki, maka perlu dicari tahu equation of time-nya, selisih waktunya itu berapa lama. Nah, untuk data deklinasi matahari dan equation of time ini kita akan mendapatkannya dari data ephemeris yang dirilis dalam aplikasi WinHisab. Kemudian tinggi matahari, itu yang kita sebutkan tadi di awal. Kemudian meridian pas itu ketinggian matahari di atas, ini rumusnya adalah 12 dikurangi equation of time, nanti akan menghasilkan meridian pas, atau tinggi matahari di waktu zuhur pada hari itu. Nah, seperti itu. Kemudian interpolasi waktu, ini adalah selisih waktu antara waktu setempat dengan zona daerah. Misalkan yang setelah dihitung itu nanti akan menghasilkan waktu versi Kuningan. Nah, untuk bisa ditentukan menjadi waktu Indonesia Barat, maka perlu dibuat interpolasi waktu, ya. Jadi ada local mean time nanti itu waktu setempat, kemudian dengan waktu daerah, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur, seperti itu. Nah, ini data-data yang dibutuhkan. Kemudian dari data-data tadi bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama waktu zuhur. Waktu zuhur ini paling mudah. Waktu zuhur itu hanyalah meridian pas. Kalau sudah kita dapat meridian pasnya nanti tinggal dikurangi interpolasi waktu, kemudian ditambahkan waktu ihtiyat. Ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, waktu ihtiyat ini adalah penggenapan. Misal, setelah dihitung meridian pas dikurangi 12 dikurangi equation of time itu menghasilkan meridian pas dikurangi interpolasi waktu, misalkan hasilnya adalah bahwa waktu zuhur itu jam 12 lewat 2 menit lewat 30 detik. Maka digenapkan menjadi plus 20 menit. Nah, dilihatnya menitnya 02 berarti kita genapkan bahwa waktu zuhur itu adalah jam 12 lewat 4 menit. Seperti itu. 00 detik. Nah, itu waktu ihtiyat ya. Ini untuk waktu zuhur. Kemudian waktu asar, maghrib, dan isya. Cara penghitungannya dengan cara yang sama, yang membedakan adalah nanti ketinggian mataharinya. Yang pertama adalah menghitung sudut waktu matahari dulu. Ya. Nah, ini disimbolkan dengan T matahari. Ya. Rumusnya ini, T matahari itu adalah cos inverse min tan, lintang tempat, dikali. Ya, ini kalau tidak ada simbol apa-apa, ini berarti dikali tan deklinasi matahari, ditambah sin dari tinggi matahari pada waktu itu, nanti tinggi matahari asar, tinggi matahari maghrib, tinggi matahari isya, itu beda-beda. Dibagi cos lintang tempat, dibagi cos deklinasi matahari. Ini untuk menghitung sudut waktu matahari. Kemudian penentuan awal waktunya adalah dengan cara meridian pas, ditambah, ingat meridian pas itu 12 dikurangi equation of time, ditambah T yang sudah dihasilkan di atas dibagi 15. Jadi pertama T-nya dulu dibagi 15, misalkan nanti hasilnya tuh
45 misalkan gitu ya, 45 derajat. Dibagi 15 itu hasilnya 3. Nah, nanti meridian pasnya 12 ditambah 3 misalkan seperti itu. Itu akan menghasilkan awal waktu. Kemudian kalau sudah didapatkan awal waktu itu masih dalam bentuk local mean time atau LMT. Nah, kalau sudah LMT maka kita ubah ke zona daerah dengan cara LMT, local mean time dikurangi interpolasi waktu, maka akan menghasilkan waktu sholat sesuai dengan waktu daerah. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, ini untuk waktu asar, maghrib, dan isya. Kemudian waktu subuh dan syuruk. Bagaimana caranya? Ini sama saja. Pertama dihitung dulu sudut mataharinya. Nah, setelah didapatkan sudut waktu mataharinya, ini ya, rumusnya sama, yang membedakan adalah ketinggian matahari nanti. Nah, kemudian untuk penentuan awal waktunya itu adalah mirip dengan yang atas, cuman bedanya di sini dikurangi. Ya. Meridian pas, min T matahari atau sudut waktu matahari dibagi 15. Jadi bedanya di sini adalah min, dikurangi. Kalau yang tadi di atas itu ditambah, kalau ini dikurangi. Nanti setelah ini selesai, kemudian sama diubah ke zona waktu daerah untuk menghasilkan waktu Indonesia Barat, WITA atau WIT. Nah, itu cara menghasilkan atau menghitung waktu sholat berdasarkan ketinggian matahari. Nah, berikutnya nanti kita akan membahas satu contoh ya, sesuai dengan yang di buku. Saya akan tunjukkan cara menghitungnya seperti apa. Sekian untuk video bagian pertama. Kita lanjutkan nanti di video yang berikutnya.